Assalamualaikum sahabat-sahabat teknisi semua. Nah, di video kali ini saya akan merakit sebuah alat ya yang dinamakan MBR ya. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu apa itu MBR ya. Yang fungsinya yaitu buat mendeteksi komponen SMD yang short ya. Karena di zaman sekarang televisi udah beralih fungsi ya. Kebanyakan televisi menggunakan LCD, LED ya. Dan alatnya pun berubah menjadi SMD ya, seperti di sini ya. Komponen di sini yaitu menggunakan SMD semua. Dan dengan alat ini kita bisa mempermudah untuk mencari komponen yang short ya. Ini namanya step down ya, 10 ampere. Teman-teman bisa cari di toko online ya, banyak. Dan yang perlu kita butuhkan di sini yang kedua yaitu ini ya. Ini digital voltmeter ya, yang fungsinya untuk melihat volt dan ampere ya. Jadi kita saat mengajus tegangan di sini, kita bisa melihatnya di digital voltmeter ini ya. Dan ini pun bisa kalian cari di toko online ya, banyak. Kisaran harga ya sekitar 30.000 ya, kurang lebih. Dan yang kedua dan yang ketiga, bisa kalian siapkan stop kontak seperti ini ya. Dan juga ini ya, buat input tegangan dari adaptor ya. Di sini sudah saya sambungkan ke kabel ya, udah pakai kabel nih. Dan sebelum merakitnya saya akan jelaskan dulu. Nah, di sini ada banyak kabel ya, ada yang kecil nih ada 3 dan yang besar ini ada 2. Mungkin buat teman-teman pemula yang masih bingung ya, ini fungsinya buat apa dan disambungkannya di alat ini kemana ya. Dan di sini ada kabel merah dan hitam ya, yang kecil nih. Ini fungsinya buat input tegangan atau buat ngasih tegangan ke digital voltmeter ini ya. Untuk menyalakan digital voltmeter ini adalah kabel plus dan minusnya ya. Yang hitam ini minus dan yang ini plus ya. Dan yang ini buat mendeteksi tegangan di saat pengukuran ya. Jadi kabel kuning ini buat fungsinya buat mendeteksi dikala kita melakukan pengukuran ya. Dan yang ini nih, yang besar ini nih, yang hitam sama yang merah, ini fungsinya yaitu bisa disambungkan atau untuk disambungkan ke, bisa pakai jepit buaya ya, seperti ini, atau seperti ini ya. Dan yang satu yang hitam ini bisa ntar disambungkan ke bagian minus outputnya di sini ya. Nih seperti ini ya. Mungkin bisa kelihatan, saya zoom dulu. Nih. Dan di sini bisa dilihat
agak ngeblur ya. Di sini ada input positif ya, dan di sini input negatif, dan di sini ada output negatif dan output positif ya. Dan di sini ada dua buah adjustment, yaitu yang satu buat adjust ampere ya, dan yang satu ini udah saya lepas nih karena akan saya ganti menggunakan potentiometer ya, supaya gampang ya cara mengajusnya jika alat ini dirakit di dalam box ya. Jadi ini bisa ditempelkan di luar ya. Kalau di dalam box kan pakai ajus seperti ini kita kesusahan ya di saat mengajus tegangannya. Oke teman-teman, sekarang akan saya rakit ya. Langkah pertama, di sini ada colokan ya. Ini colokan buat adaptor ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai stop kontak seperti ini, teman-teman bisa sambungkan ke sini ya. Nah, dan di sini ini plus ya. Nih. Yang di dalam ini nih yang ada pentolnya ya. Ini buat plus, dan yang ini yang di luar ini buat minus ya. Dan sekarang kabel plusnya akan saya solder ke stop kontak ini ya, yang fungsinya ini buat memutus dan menghubungkan arus ya. Sini akan saya solder terlebih dahulu. Ini seperti ini ya teman-teman. Ini plus dan ini minus ya. Dan sekarang plus dan minus ini kan input ya, akan saya gabungkan terlebih dahulu ke sini ya, ke kabel yang merah sama yang hitam ini ya. Soalnya ini sama-sama buat tegangan ya. Teman-teman jangan sampai salah ya. Ini minus saya sambungkan ke minus. Ya, seperti ini saja ya. Dan yang plusnya akan saya sambungkan ke plus ya. Nih seperti ini ya teman-teman tuh. Ini minus dan ini plus ya. Dan sekarang akan saya masukkan ya ke sini, karena ini tidak usah menyolder ya, udah ada lubangnya ya, tinggal dimasukin dan kita tinggal mengencangkan bautnya di sini ya. Dan yang minus ini saya akan sambungkan ke bagian input ya, input tegangan di sini. Ini seperti ini. Dan saya akan mengencangkannya. Nih seperti ini ya sahabat. Dan ini yang plus ya, yang merah nih, akan saya sambungkan ke plus di sini ya.
Jadi ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Kita tinggal mengencangkan bautnya saja, dan ini sudah terpasang dengan baik ya, kencang tuh. Dan yang ini yang kuning, yang merah sama yang hitam ya. Dan yang hitam di sini akan saya sambungkan ke bagian minus ya, out minus di sini. Kita sambungkan di sini. Dan yang kuning ini akan saya sambungkan ke bagian plus ya. Dan sebelumnya akan saya gabungkan dulu ke kabel ini ya, buat ke colokan seperti ini ya. Nantinya ujung kabel ini akan saya sambungkan ke colokan multitester ya, ke sini nih ya teman-teman ya, paham ya. Nih seperti ini caranya. Dan di sini saya tinggal memasukkannya ya ke sini nih. Nih, dan sekarang teman-teman alatnya sudah jadi ya. Jadi cara penyambungannya seperti tadi ya. Nih, seperti ini. Mungkin teman-teman yang belum paham bisa diulang-ulang ya videonya, ditonton lagi. Nah, dan sekarang di sini akan saya tes. Akan saya kasih tegangan ya, menggunakan adaptor ya. Oh, tapi sebelumnya saya akan memasangkan dulu ini ya. Ini buat adjustment ya, biar kita bisa mengatur tegangannya ya. Ini akan saya cabut terlebih dahulu, dan saya akan memasangkan dulu potensio yang ini ya. Dan bisa kalian pasangkan di sini ya. Ini di adjustment buat volt ya. Jangan di adjustment buat ampere ya. Dan kalian bisa tinggal luruskan saja seperti ini ya. Nih, ikutin saja jalurnya. Di sini ada yang warna coklat, merah, dan kuning ya. Dan di sini akan saya luruskan cara pemasangannya. Dan di sini sudah saya pasang ya potensiometernya ya. Ini seperti ini nih. Jadi ini posisinya lurus mengikuti lubang yang ada di sini ya teman-teman. Nah, sekarang akan saya tes ya, seberapa hebat sih alat ini buat menghancurkan sebuah komponen yang sekecil ini ya. Soalnya dikala komponen yang kecil ini short, ini otomatis akan kebakar ya. Dan di sini ujung minusnya akan sambung dulu ke sini ya, ke colokan multitester. Sambung seperti ini. Dan yang plusnya akan saya sambungkan ke sini ya.
Jadi caranya seperti ini ya teman-teman. Dan dikala kita mencari komponen yang short, yang minus teman-teman bisa jepitkan di ground, dan yang plus teman-teman bisa tempelkan di titik tegangan ya. Nah sekarang akan saya coba, nih adaptornya akan saya colokkan terlebih dahulu ya. Nah, dan ini akan saya colokkan ya ke sini ya. Ya, udah nyala ya teman-teman tuh, lampunya udah hijau. Dan di sini pun sudah menyala ya. Tuh. Dan ini tegangan yang ada di step down ini bisa mengikuti tegangan yang diinputkan dari adaptor ya. Coba akan saya turunkan tegangannya. Nih, dia turun ya. Tuh. Nih, ini tegangan 12 volt. Dan juga bisa diturunkan melalui potensio ini ya. Di saat kita mencari tegangan yang short, berapa volt kita akan mengasih tegangannya ya. Kalian jangan terlalu besar ngasih tegangan ya, karena bisa menghancurkan jalur ya kalau dikasih tegangan yang terlalu besar ya. Di sini tegangan bisa turun nyampe 1,2 volt ya. Dan di sini sangat sensitif sekali ya. Tuh. Dan akan saya coba dengan menggunakan yang paling tinggi ya. Nih. Saya kasih tegangan di 25 volt ya. Dan seberapa dahsyatnya alat ini ya kalau kita shortkan ya. Di sini tegangannya kita kasih 25 volt ya. Dan di sini akan saya shortkan nih. Tuh, teman-teman bisa lihat. Ini tegangannya sangat besar sekali ya. Segini. Tuh. Dan akan saya coba ke kabel ya. Ini di sini udah ada kabel ya. Seumpama ini alat ini short ya. Ini kan kabel ini terhubung ya. Dan saya akan tempelkan di sini ya. Nah, ini langsung otomatis kebakar teman-teman ya. Tuh. Kabel segede gini pun ini bisa hancur ya. Apalagi kalau komponen SMD ya yang sangat kecil. Makanya buat teman-teman yang mau mencari komponen yang short ya, sebaiknya tegangannya disesuaikan dengan tegangan yang ada di komponen tersebut ya. Misalkan tegangan 5 volt ya kita kasih 5 volt ya, atau 6 volt ya, biar jalur-jalurnya kayak di PCB seperti ini tidak ikut hancur ya teman-teman. Nah mungkin sekian dulu video dari saya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe ya, biar saya semangat membuat tutorial-tutorial buat teman-teman semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.